Kita harus mencari anak itu dan memastikan jika anak itu bukan Pangeran Arga. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak mungkin keluar dari istana. Semua orang akan curiga. Tidak ada jalan lain. Kita harus melakukannya, menyusup keluar. Kenapa tidak menyuruh orang lain saja? Bayar mereka untuk mencari anak itu. Aku yang akan membayarnya. Tidak bisa, Pelina. Aku tidak ingin ada yang berkhianat. Raja Arkan mungkin semakin lemah. Kalung ini adalah identitas Arga. Suatu saat, Arga akan mengingat siapa dirinya. Arga, kau kenapa, Arga? Mbah, maaf. Kau bermimpi buruk lagi. Iya, Mbah, maaf. Aku jadi mengganggu Mbah. Kali ini mimpiku benar-benar terasa nyata, Mbah. Kau bisa cerita kepada Mbah jika tidak keberatan. Aku bermimpi di sebuah istana, tapi aku tidak tahu itu istana apa. Istana itu penuh dengan duri retak dan rasanya tidak nyaman. Dan ada seseorang yang menggunakan jubah hitam dan merah. Mereka punya aura yang menakutkan. Arga, dengarkan Mbah. Mungkin saja mimpi kau selama ini adalah sebuah pertanda. Jika itu adalah sebuah pertanda, lantas apa hubungannya dengan aku, Mbah? Aku sama sekali tidak tahu arti dari mimpi itu. Bisa saja itu berkaitan dengan asal-usulmu. Tidak ada yang kebetulan. Kau tiba-tiba di tengah hutan dengan penuh luka. Bahkan kau kehilangan ingatanmu. Istana itu, apa itu juga ada hubungannya denganku, Mbah? Dan siapa orang-orang yang ada di dalam mimpiku? Suatu saat kau akan menemukan jawabannya. Mbah akan membantu mencari tahu semuanya sebisa yang Mbah mampu. Aku sangat beruntung bertemu dengan orang baik sepertimu, Mbah. Suatu saat aku akan menemukan jawaban siapa aku yang sebenarnya. Tapi sebelum itu, kau harus kembali tidur ya. Perjalananmu akan sangat panjang, Arga. Kau perlu tenaga. Mbak Sum juga sebaiknya tidur. Nenek tua sangat rentan terkena penyakit, kan? Kau ini senang sekali menjahili Mbah ya. Nenek tua ini masih punya banyak tenaga. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Aku senang tapi aku tidak bisa tenang. Aku merasa bersalah kepada Pangeran Arga. Jelas dialah yang seharusnya menjadi putra mahkota, tapi dia menghilang begitu saja. Aku mendengarnya sendiri jika itu adalah Pangeran Arga yang hilang. Kau ini terlalu sibuk bekerja, Telisa, sampai gosip saja tidak tahu. Aku bukan tidak tahu, Miska, tapi aku hanya belum percaya. Sesuatu yang hanya kabar buruk tidak perlu terlalu dipercaya. Aku hanya akan percaya jika itu fakta. Kau benar, Telisa. Seharusnya aku juga jangan terlalu percaya. Tapi entah kenapa hati aku berkata bahwa anak itu adalah Pangeran Arga. Apa yang membuatmu percaya bahwa anak itu adalah Pangeran Arga? Yang aku dengar, anak itu memiliki kekuatan yang sama dengan Pangeran Arga. Tapi sayangnya tidak ada yang tahu bagaimana wajah anak itu. Ada yang bilang dia tinggal di seberang hutan sana. Aku rasa itu bukan alasan kau meyakini berita itu, Miska. Tidak hanya itu, Telisa. Apa kau tidak sadar semenjak ada berita anak itu, Adipati Raksa dan selir Felina terlihat gelisah. Dan aku mendengar dari para pelayan jika Adipati Raksa diam-diam mencari anak itu. Apa mungkin iya? Mungkin saja. Makanya kau jangan terlalu merasa bodoh dengan berita yang beredar. Terkadang kabar buruk juga menyelipkan sebuah fakta.
Aku yakin yang dikatakan pelayan itu adalah Pangeran Arga. Aku sangat mengenal Pangeran Arga. Sedang apa kau keluar dari kamar ratu, putra mahkota? Hah, ibu? Ibu, aku hanya menjenguk Ratu Elara. Dia terlihat semakin kesakitan. Kau tahu, saat ini kau adalah putra mahkota. Semua yang kau lakukan itu harus hati-hati. Dan jangan pernah berbicara tentang Pangeran Arga di depan Ratu Elara. Sudah aku katakan, ibu, aku hanya menjenguk Ratu Elara. Aku tidak mengatakan apapun. Itu bagus. Sekarang kau mengerti posisimu. Sekarang ibu akan lebih mengawasimu, putra mahkota, karena kau akan dipersiapkan untuk menjadi seorang raja. Sebenarnya aku tidak terlalu tertarik. Kau akan menjadi raja, bagaimanapun caranya. Ibu tidak mau kau hidup menderita di bawah bayang-bayang Pangeran Arga. Kau berhak menjadi raja. Tapi ibu... Jangan membuat ibu marah, Pangeran Damar. Ibu sudah melakukan semampu yang ibu bisa agar kau suatu saat menjadi raja. Kembalikan ibu. Itu milik Pangeran Arga yang aku berikan untuk hadiah ulang tahunnya. Tolong kembalikan ibu. Aku akan mengembalikannya ketika Pangeran Arga kembali. Tidak ada lagi ikatan antara kau dan Pangeran Arga. Berhentilah merengek seolah dia adalah kakak kandungmu. Mulai saat ini, bertingkahlah seperti putra mahkota. Dan satu lagi, anggaplah Pangeran Arga sudah mati. Jadi kau sudah membawa obat untuk raja? Sudah, saya sudah meminta pelayan untuk memberikan obat itu untuk segera diminum oleh raja agar raja akan segera sembuh. Kau sepertinya sangat patuh terhadap rajamu, padahal Raja Arkan kan tidak pernah memberikan apapun kepadamu. Mohon maaf, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Jelas sangat menghormati raja. Dan jika Anda berpikir bahwa saya tidak mendapatkan apa-apa, saya rasa Anda sangat salah besar. Hohoho, saya hanya bergurau, Tabib. Kenapa kamu terlihat marah? Saya tahu kau sangat lelah mencari obat untuk Raja Arkan. Tidak ada salahnya kan jika aku hanya menghibur. Tapi saya rasa ini bukan waktunya untuk bergurau. Jika yang Anda tanyakan berkaitan dengan Pangeran Arga, mungkin saya bisa katakan ini kepada Anda. Pewaris sejati kerajaan Arunika tidak akan mudah binasa dan suatu hari akan kembali merebut haknya. Saya yakin Anda pernah mendengar perkataan itu. Saya mohon pamit. Oh, aku tidak bisa membiarkan ini. Kali ini apa rencanamu, Adipati? Kau bilang akan mencari anak itu sebelum lebih banyak orang yang mencari dia. Aku tidak bisa meninggalkan istana ini. Raja selalu memintaku untuk mengajarkan banyak tugas. Aku belum sempat menyelinap keluar dan mencari anak itu. Kau sama saja ternyata. Hei, jangan samakan aku dengan dirimu. Jelas aku punya rencana lain. Rantai rencana apa lagi yang akan kau gunakan? Terpaksa aku harus menyuruh orang lain. Hahaha, sudah aku katakan, kau tidak akan bisa bekerja sendirian, Adipati. Aku bisa menggunakan Pangeran Damar untuk memancing anak itu keluar, tapi itu terlalu berbahaya. Jangan gunakan anak itu. Aku merasa dia ada di pihak Pangeran Arga. Tahu apa kau tentang anakku? Aku tahu lebih baik anakku daripada siapapun. Dan aku yakin dia ada di pihak kita. Tapi aku tidak mau membahayakan dia. Kau bahkan sudah lebih awal menjerumuskan dia.
Terima kasih sudah mau membantu Bibi. Kamu memang anak yang baik, Arga, dan juga kuat. Saya senang membantu Bibi Luna. Kalau begitu saya permisi dulu Bibi. Tunggu sebentar. Ini untukmu, tolong ambil. Bibi tahu kau menyukainya. Wah, terima kasih Bibi Luna. Ini buah beri mahal yang dijual di pasar. Tapi Bibi punya banyak buah beri ini. Ini sangat luar biasa. Sebenarnya buah beri ini Bibi ambil langsung dari hutan. Tolong jangan beritahu siapapun ya. Siap Bibi. Kalau begitu saya pulang dulu Bibi. Mbah Sum pasti sudah menunggu saya. Hati-hati, Arga. Pencuri! Hah? Pencuri? Berani sekali kau mencuri di desa ini. Terima kasih, Arga, sudah menolong kami. Iya, sama-sama. Bawa pencuri ini ke kepala desa. Jangan main hakim sendiri. Dan ini milik siapa? Ini milik saya. Sekali lagi terima kasih, Arga. Lagi-lagi kamu membantu banyak di desa ini. Selalu ada aja kejadian seperti ini. Untung ada Arga. Iya, Arga memang sangat membantu desa ini. Dia anak yang ajaib. Bawa orang ini sekarang sebelum dia sadar. Aku pikir Mbah ada di gubuk, ternyata ada di sini. Tumben sekali Mbah memancing. Bukankah kau sangat menyukai ikan? Mbah akan membuatkanmu ikan bakar yang kau suka. Jadi Mbah memancing. Kau sendiri habis dari mana? Tadi aku membantu Bibi Luna membawakan karung berasnya. Kasihan dia, sepertinya dia semakin tua. Bibi Luna memberikan ini untukku. Mbah mau coba? Buah yang segar. Ya memang, aku pikir Bibi Luna itu kaya karena dia memiliki beri sebanyak itu. Ternyata dia hanya mengambil di hutan. Aku akan membantu Mbah menangkap ikan yang lebih besar. Lihat Mbah, aku dapat yang lebih besar. Wah, seharusnya Mbah memang harus membawamu memancing. Lihat ini Mbah, bukankah ikannya terlalu jinak hingga bisa aku dapat dengan mudah? Kau yang terlalu hebat, Arga. Arga, sudah cukup. Ayo kita pulang. Kenapa buru-buru sekali Mbah? Aku masih ingin menangkap ikan lebih banyak. Ini sudah mau larut, Nak. Kita bisa pulang malam jika tidak segera pulang. Masih ada waktu besok jika kamu masih ingin menangkap ikan. Baiklah. Terima kasih untuk makan malamnya Mbah. Ikannya lezat sekali. Perut aku rasanya penuh. Kau yang mengambil ikannya. Kita jadi bisa makan sebanyak ini. Harusnya kau berterima kasih kepada dirimu sendiri. Bukan itu maksudku Mbah. Semua ikan ini Mbah yang masak. Jika aku yang memasak tidak akan seenak ini. Ya, terserah kau sajalah. Kau kenapa, Arga? Ada yang mengganggu pikiranmu lagi? Alasan kenapa Mbah ngajak aku pulang lebih awal karena kita sedang dikuntit. Mbah melihat seseorang yang sedang memperhatikan kita. Benar bukan Mbah? Iya Arka, Mbah melihat orang asing yang selalu memperhatikan kamu. Di desa sudah banyak orang asing yang berdatangan. Kenapa mereka seolah mengawasiku Mbah? Mbah tidak tahu, tapi Mbah merasa mereka bukan orang yang baik. Kau harus berhati-hati Arga. Di luar sana banyak orang jahat. Mbah takut jika mereka komplotan yang membuatmu terluka di hutan waktu itu sangat berbahaya.
Tapi aku ingin tahu mereka siapa dan untuk apa mereka mengawasiku, Mbah. Apa mungkin aku bagian dari mereka? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Aku ingin keluar sebentar, Mbah. Mau kemana? Ini sudah malam. Sebaiknya kamu istirahat. Aku hanya di depan, Mbah, ingin mencari udara segar. Hanya sebentar. Aku semakin takut dia kenapa-napa. Sebenarnya aku siapa? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Aku bahkan tidak ingat siapa namaku. Mbah Su menamaiku Arga karena kalung yang aku pegang waktu pingsan di tengah hutan. Aku ingin tahu ada hubungan apa antara aku dan orang-orang yang itu. Kenapa mereka mengincar diriku? Bibi Luna mau kemana? Bibi hendak ke rumah Paman Billy. Oh iya, kamu sudah tahu apa yang sedang ramai di desa kita. Beberapa hari ini ada banyak orang asing yang datang. Mereka seperti tidak ada kepentingan untuk datang, bukan untuk berdagang atau mencari barang. Aku sudah menduga orang itu akan membuat desa kita tidak nyaman. Kau kenal siapa mereka, Arga? Aku tidak tahu, Bibi, tapi aku akan mencari tahu. Jangan, Arga. Kamu tidak tahu mereka siapa. Mereka pasti orang jahat yang sedang memata-matai desa kita. Kepala desa sedang menyelidiki ini. Kamu jangan membahayakan diri kamu sendiri. Sudah, kamu jangan terlalu dipikirkan. Anak seusia kamu itu seharusnya bermain dengan teman sebaya. Tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Saya minta mohon maaf, Raja. Sampai detik ini tidak ada yang tahu di mana Pangeran Arga belum ditemukan. Saya tahu bagaimana kalian mencari putra saya. Ini sudah terlalu lama. Saya tidak tahu bagaimana keadaan dia di sana. Maaf jika saya harus memotong, Raja. Saya mendengar ada anak yang sangat hebat. Banyak yang mengatakan dia seperti Pangeran Arga. Siapa anak itu? Cepat perintahkan banyak prajurit untuk mencari anak itu. Mungkin saja benar anak itu adalah putraku. Saya akan mencarinya, Raja Arkan. Maaf jika saya lancang. Saya hanya ingin membantu dalam pencarian Pangeran Arga. Saya bisa memerintahkan prajurit yang handal dalam pencarian. Baiklah, saya serahkan kepadamu, Adipati. Tolong cari anak itu hidup-hidup. Baik, Raja. Saya izin undur diri, Raja. Bagaimana kabarmu, Ratu Elara? Bukankah aku yang seharusnya menanyakan kabarmu, Raja Arkan? Bagaimana kabarmu? Seperti yang kau lihat, tapi tampaknya kondisiku jauh lebih lemah. Kita masih belum bisa menemukan Pangeran Arga, dan aku tahu itu membuatmu sedih. Fokuslah pada kesembuhanmu. Tidak perlu memikirkan yang tidak ada. Lagi pula, kau sudah menemukan penggantinya, kan? Aku minta maaf, Elara. Aku tahu kau terluka, tapi kau tahu jika Kerajaan sedang tidak stabil. Aku tahu itu. Aku juga tahu soal anak yang sedang dibicarakan. Hah? Kau tahu itu? Iya, aku sudah tahu. Semua harus berjalan dengan lancar, bukan? Sebelum anak itu ditemukan oleh raja, kita harus lebih dulu membawanya. Iya, aku tahu itu. Semua prajurit yang dikerahkan di bawah kekuasaanku. Banyak sekali yang dikerahkan. Apa mereka itu mau perang? Jangan bicara sembarangan.
Aku dengar mereka itu ditugaskan untuk mencari anak yang sering dibicarakan itu. Wah, anak itu ternyata... Aku yakin sekali, anak itu adalah Pangeran Arga. Anak itu sama kuatnya dengan Pangeran Arga. Tapi aku rasa tidak akan semudah itu. Kenapa memangnya? Bukannya bagus ya jika Pangeran Arga segera kembali ke istana? Aku dengar di dalam istana ada perang dingin antara ratu dan selir, dan juga banyak pengkhianat dalam kerajaan. Tapi belum tahu siapa yang berkhianat. Ini berita yang sangat besar. Kalau memang itu benar, itu artinya Pangeran Arga dalam bahaya yang besar. Ada apa ini? Kenapa berantakan seperti ini? Siapa yang melakukan ini? Bibi Luna, ada apa ini? Kenapa desa kacau seperti ini, Bibi? Dan tangan Bibi, kenapa dengan tangan Bibi Luna? Tenang Arga, semua ini terjadi begitu saja. Bibi tidak tahu siapa mereka. Mereka datang lalu menghancurkan desa ini. Ayo, aku obati luka Bibi. Tidak Arga, kamu harus pulang. Mereka sedang mencari kamu. Bibi takut mereka akan menyakiti kamu. Bukan cuma itu, mereka pasti akan menyakiti Mbah Sum. Apa? Mbak Sum? Di mana dia sekarang? Tadi dia pulang ke rumah. Cepat lindungi dia Arga. Jangan sampai Mbah Sum terluka. Semoga kamu baik-baik saja Arga. Lepaskan saya. Kalian ini siapa? Kenapa bikin kekacauan seperti ini? Mbah tidak apa. Apa ada yang terluka? Mbah, tidak apa-apa, Arga. Pangeran, jadi benar Anda masih hidup. Pangeran? Siapa yang kalian sebut pangeran itu? Kalian datang ke sini hanya untuk membuat kerusakan. Pergi dari sini dan jangan pernah menginjakan kaki di desa ini lagi. Sebenarnya siapa mereka? Kenapa mereka memanggilku dengan sebutan pangeran?